Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Aksara Islam. Sahabat beriman, Al-Quran merupakan mukjizat yang hanya diturunkan kepada Nabi Muhammad kekasih Allah. Manusia agung ini dianugerahkan ayat-ayat dalam Al-Quran yang memiliki banyak keutamaan. Sebagai petunjuk, salah satunya ayat 1000 dinar. Ayat 1000 dinar adalah bagian akhir ayat 2 dan seluruh ayat 3 dalam surah At-Tolaq. Dinamakan ayat 1000 dinar karena khasiat ayat 1000 dinar yang konon jika dibaca akan memudahkan kita dalam membuka pintu-pintu rejeki dan berlimpah kekayaan. Selain itu, zikir 1000 dinar dapat memberi pertolongan Allah agar diberi petunjuk jalan, inspirasi pekerjaan, jalan keluar dari setiap masalah kehidupan. Bunyi ayat 1000 dinar adalah waman yattaqillaha yaz'allahu mahrozan wa yarjukhu min haitsu la yahtasibu waman yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuhu innallaha balighu amrih qad ja'alallahu likulli syai'in qadran. Quran surat At-Tolaq ayat 2-3. Artinya, dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rizki dari arah yang tidak dia duga. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Dia mencukupinya. Sesungguhnya Allah akan mencapai urusannya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan bagi tiap-tiap sesuatu ketentuan. Dan untuk cara mengamalkan ayat 1000 dinar ini dengan cara yang lebih mudah, yakni dibaca 3 kali setelah selesai sholat secara istiqomah. Dalil seputar ayat 1000 dinar. Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan, barang siapa yang bertakwa kepada Allah dalam semua apa yang diperintahkan kepadanya dan meninggalkan semua apa yang dilarang baginya, maka Allah akan menjadikan baginya jalan keluar dari urusannya dan memberinya rejeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya, yakni dari arah yang tidak terbersit dalam hatinya. Imam Ahmad mengatakan, telah menceritakan kepada kami Yazid, telah menceritakan kepadaku Kahmas ibnu Hasan, telah menceritakan kepada kami Abu Salil dari Abu Zar yang mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca ayat ini 1000 dinar. Hai Abu Zar, seandainya semua manusia mengamalkan ayat ini, niscaya mereka akan diberi kecukupan. Abu Zar melanjutkan bahwa lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca ayat ini berulang-ulang kepadanya hingga ia merasa mengantuk. Kemudian beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hai Abu Zar, apakah yang akan engkau lakukan bila engkau keluar dari Madinah? Aku menjawab, aku akan berangkat menuju kepada keluasan dan ketenangan, dan aku akan menjadi salah seorang dari pelindung kota Mekah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, apakah yang akan engkau lakukan bila kamu keluar dari kota Mekah? Aku menjawab, aku akan berangkat menuju kepada keluasan dan ketenangan, yaitu ke negeri Syam dan Baitul Maqdis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya lagi, apakah yang akan engkau lakukan bila kamu keluar dari negeri Syam? Aku menjawab, kalau begitu, demi Tuhan yang telah mengutus engkau dengan hak, aku akan meletakkan pedangku dari pundakku, yakni berhenti berjihad. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, apakah ada yang lebih baik dari itu? Aku balik bertanya, apakah ada yang lebih baik dari itu? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, kamu tunduk patuh kepada pemimpinmu, sekalipun dia adalah seorang budak Habsyi, hamba sahaya dari negeri Habsyah. Dari beberapa penjelasan yang dijelaskan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya, dapat kita simpulkan bahwa ayat mengandung beberapa penjelasan dan keutamaan ayat 1000 dinar, yaitu 1. Pentingnya bertakwa kepada Allah. Maksudnya bertakwa adalah menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Menjalankan perintah Allah juga harus dilandasi dengan hati ikhlas serta dilakukan sesuai syariat Islam dengan aliran mazhab yang dianutnya pula.
Melakukan ibadah sunnah seperti sholat fardu juga termasuk dalam hal bertakwa karena melakukan hal yang disenangi oleh Allah. Sementara menjauhi larangannya adalah menjaga diri dari segala hal yang dilarang Allah. Menjaga diri ini juga terhadap sesuatu hal yang mendekati dosa, termasuk menjauhkan diri dari barang maupun perbuatan haram. 2. Allah memberikan jalan keluar bagi setiap permasalahan bagi yang bertakwa. Maksudnya adalah bagi orang yang benar-benar bertakwa seperti dijelaskan di atas, Allah akan memberikan jalan keluar bagi permasalahan yang dihadapi. Jadi tingkatkanlah ketakwaan kita, niscaya setiap permasalahan dalam hidup kita akan diberikan jalan keluar. Hadis Nabi yang menguatkan ayat ini yaitu dengan banyak beristighfar. Istighfar dapat mengurangi dosa dan hal-hal yang menghapus amal ibadah juga sebagai cara seseorang untuk bertobat. Jika telah bertobat, maka jalan selanjutnya adalah takwa. Jika kita telah mencapai takwa itu, maka akan kita perolehlah yang dimaksud ayat ini. 3. Allah memberikan rejeki bagi orang yang bertakwa melalui jalan yang tidak disangka-sangka. Kata utama sekali lagi adalah takwa. Maksud yang tidak disangka-sangka adalah melalui jalan yang tidak terpikirkan sama sekali oleh orang yang bertakwa itu. Maka permasalahan mengenai rezeki akan dituntaskan oleh Allah bagi orang-orang yang bertakwa itu sendiri. Dalam hidupnya tidak akan kekurangan rezeki karena Allah mencukupinya. 4. Dosa menghalangi rezeki. Sebagaimana yang dijelaskan Nabi dari hadis di atas, secara logika perbuatan dosa bukanlah perbuatan yang dilakukan orang yang bertakwa. Maka dari itu, sesuai hadis di atas, dosa dapat menghalangi kita dari rejeki. 5. Allah lah yang menetapkan segala sesuatu. Sesuai dengan hadis di atas bahwa seseorang tidak akan sanggup mencelakakan kita, kecuali telah ditetapkan oleh Allah kita akan dicelakakan orang. Ini sebagai bukti bahwa Allah lah yang menetapkan segalanya, termasuk rejeki dan pertolongan untuk segala masalah yang kita hadapi. Maka pesan Nabi adalah untuk selalu menjaga ketakwaan kita kepada Allah dengan kata, "Jagalah Allah, niscaya Dia akan menjagamu. Jagalah Allah, niscaya engkau akan mendapatkannya di hadapanmu." Waktu mustajab mengamalkan ayat 1000 dinar. Setelah sholat, di waktu subuh artinya kita baru saja terbangun. Nah, di waktu itulah otak kita masih segar. Waktu terbangun dari tidur ini, jika digunakan membaca doa afirmasi positif yang terkandung dalam arti ayat 1000 dinar, mampu terserap dengan baik dalam pikiran kita. Sebab itulah ketika subuh setelah salam, dianjurkan untuk membaca ayat ini beserta arti doanya. Ketika hendak berangkat kerja, dianjurkan dibaca 1 kali minimal ayat 1000 dinar ini untuk memberikan inspirasi positif dalam pekerjaan kita, sehingga diberikan kelancaran, kemudahan, dan keberkahan dalam bekerja. Setelah sholat hajat atau tahajud, di sepertiga malam terakhir adalah waktu mustajab terkabulnya doa-doa, sehingga dianjurkan Anda melakukan amalan ayat 1000 dinar ini di waktu tersebut, yaitu setelah sholat hajat atau tahajud. Waktu sahur. Waktu ini yaitu waktu menjelang subuh, karena ketika itu Allah turun ke langit dunia untuk mengabulkan doa. Ketika Ramadan tiba, Anda bisa mengamalkan ayat 1000 dinar ini, karena di bulan puasa itulah waktu yang sangat baik terkabulnya segala doa. Ketika merasa susah dengan masalah finansial. Nah, ketika Anda merasa tertekan dengan kebutuhan yang mendesak serta hutang, dianjurkan membaca ayat 1000 dinar sebanyak 33 kali setiap hari. Insya Allah hati akan diberikan ketegaran dan ketenangan dalam menghadapi, serta diberikan jalan keluar secara tak terduga dalam menghadapi masalah finansial. Nah, itu dia sahabat beriman, keutamaan ayat 1000 dinar. Sekian dulu video dari kami. Jangan lupa untuk dukung channel Aksara Islam dengan klik tombol subscribe.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.